Harusnya dari tim Siusun itu kayak maksain gitu loh untuk di metode yang defensif banget kan. Makanya serangan terbaik itu emang bertahan gitu loh, yang digunakan juga oleh Navi di match yang sebelumnya. Apalagi kalau komposisi tim mereka tuh emang mendukung buat dibawa ke late game. Nah, Mereka itu ada dia pukulan komposisi. marksman Yes. sama Lilianya juga. sih, Wah, Ice gila. Queen One-nya ini membuat gerakannya tuh langsung bener-bener slow banget gitu loh. Kayak entah kenapa kayak mau diving asal-asalan assassin kayak gitu kan, apalagi yang mengandalkan movement speed, mobilitas langsung terhentikan gitu. Langsung mogok gitu kan. Langsung mogok. Nah, makanya harusnya mereka main mungkin menggunakan Aldous ya, yang mungkin lebih nggak susah kena situasi seperti itu. Tapi emang Navi itu udah bermain untuk win condition mereka bagus banget. Kita harus lihat apakah EVOS bisa lakukan hal yang sama, dan pastinya nggak bakal mau di comeback sama Navi. Menarik sih untuk nantinya kita melihat apakah ada EVOS SG lagi yang bermain dengan agresif, karena tadi pas pakai Rafaela ya rusuh, tapi tidak serusuh ketika menggunakan Matilda. Apakah karena poking damage-nya kali ya? Soul Bloom sama Light of Retribution kan beda efek gitu kan, kayak Soul Bloom kan lebih bisa nge-poking, kalau Light of Retribution kan kayak lebih kebuka map 360 area gitu kan. Jadi mungkin emang perbedaan dari komposisinya, dari pick yang mereka bisa pakai. Jadi emang kelihatan banget EVOS Singapura tuh tahu banget ya kayak cara ada apa ini? Enggak. Mau jatuh sih. Enggak, gua tuh pengen senderan juga ngeliat Cornet kan, kayak kok senderan kok. Ini kan bisa di lock sama di unlock. Bukan, ternyata gua tuh tadi habis begini nih tuh. Itu bisa di ini gitu. Iya, makanya pas gua pengen ngebanting badan ke belakang kok lah kok kosong. Lost gitu ya. Iya, los. Ya boy. Aduh. Hebe. Tapi balik lagi ke EVOS Singapura, mereka tuh dengan nunjukin mereka tuh bisa nyesuaiin cara main mereka loh. Kalau mereka tuh punya alat-alat yang diperlukan buat main lebih agresif, mereka bisa. Tapi kalau hero-heronya tuh nggak mendukung, mereka tuh emang harus mainnya lebih nyantai, lebih dikalkulasiin. Mereka juga bisa. Jadi emang adaptif banget. Dan pastinya Navi tuh yang bakal bingung nih cara buat lawannya gimana. Karena EVOS Singapura tuh udah ngasih lihat kayak kita tuh bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Bisa semua. Entah kenapa ya, gue melihat dua tim ini gue sotoy-sotoy lagi aja sih. Entah kenapa gue malah melihat kayaknya EVOS SC yang bakal menang sih. Entah bakal easy game atau enggak ya. Dan gue bukannya bias atau gimana ya, tapi gue melihat dari performa kedua tim ini, walaupun tadi Navi tuh nggak tahu entah kenapa ya, gue tuh melihat permainan Navi tadi game yang sebelumnya itu mereka menang karena draft late game mereka gitu, dan kayak blunder dari tim musuh. Nah, kalau EVOS SC dengan ngerti nggak sih gimana ngerti. sih? Jadi gini, Bang Ziz. Ya, Bang Ziz. Pernah bilang, apa tuh? apakah kalian senang menang ketika kemenangan itu didapatkan dikarenakan musuh kalian melakukan kesalahan? Iya, itu mungkin yang dimaksudkan Cornet nih, Arasi. Jadi kita translate aja nih apa yang ada di otak Cornet kepada semua Sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke. Itu mungkin yang jadi sebuah pertanyaan juga gitu loh. Apakah kamu puas dengan kemenangan yang didapatkan karena musuhnya yang blunder, atau kamu yang menang karena game plan kamu tuh benar-benar berjalan gitu? Tapi kalau misalkan di game ini Navi bisa buktiin ke Cornet ya, ke Cornet dulu aja deh. Kalau bisa buktiin ke Cornet, kalau misalkan draft yang mereka miliki dari segi draftnya, dari segi gameplay mereka, dari objektif mereka di awal-awal, early mid game ke late game ya, berapapun menit yang bakal kelar untuk match yang sekarang, itu bakal merubah perkataan Cornet barusan. Harus kita lihat sih apakah emang Navi bisa atau enggak gitu loh. Karena balik lagi emang di game sebelumnya sih kita emang ngeliat beberapa kali tim yang mereka lawan tuh membuat beberapa kali kesalahan ya, tim dari si Yusun. Jadi memang kalau mereka bisa melakukan play yang lebih rapi gitu kan, bisa lebih diperkirakan gitu, pastinya mereka harus menunjukkan sesuatu yang spesial untuk merubah opini Cornet. Benar, makanya itu dia. Entah dari draft atau bahkan game plan yang benar-benar berjalan ya, karena kerap kali kita juga melihat Clean itu malah menangin laning phase loh. Dan tadi Clean-nya tertekan banget. Itu dia. Padahal balik lagi ya, lawannya adalah Aldous yang dia untuk damage reduction aja sekarang bener-bener udah di nerf. Yang sebelumnya kan untuk physical attack kan dia immune tuh skill 2-nya. Iya, itu dia, maksudnya dalam ya ada di atas kertas lah kalau ngomongin soal Clean yang punya range, sedangkan Aldous yang ya harus melee, dia harus deketan gitu jaraknya. Tapi entah kenapa. Oh, ini kok aku sudah mencium bau-bau sesuatu bahwa Sunset Lover akan menuju ke arah Link ya? Link. Nathan apa Link? Link.
Kenapa? Karena entah kenapa dengan melakukan ban terhadap Karina ini, Link itu kan sangat amat lemah ketika bertemu dengan Karina. Gue kira karena mau Devin ngadu. Sword-nya kan Gue kira mau ngadu Nathan ya. Nathannya soalnya kan biasanya di ban terus. Oh, kalau Nathan Evos. Kalau Evos SG-nya nggak nge-ban, baru itu berarti mereka mau ngasih Nathan ke Navi gitu loh. Oke, berarti kalau misalkan Nathan di pick sama Navi, lo kasih gua 10.000 diamond ya? Jangan. Mahal kali ya. Counternya Nathan masih dikit, Pak. Baru Roger paling. Sama hero baru tuh yang Marksman Tank juga tuh. Lupa siapa sih namanya, aduh. Valentine. Bukan. Itu mah Bukan itu mah marksman match. Itu mah match, itu bukan Marksman. Ada nih nanti Marksman Tank. Nanti. Iya, Nantikan udah. saja. Tapi tadi ngomongin Roger ya, tadi kan kita udah lihat ada Sky di ban ya, tapi belum sempat di pick sama tim manapun hari ini kayaknya. Jadi apakah itu akan keluar? Kita harus nantikan apa pilihan dari kedua tim ini sih. Kornet kenapa lagi nih? Bisa keluar. Itu sepatu lu tuh keinjek tuh sama kabel nih. No, di bawah. Nah. Oh iya, makasih. Nah. Kornet. Net. Ingat Net. Ini seri 2022 Net. Ini 2021 belum kelar Net. Iya, makanya. Jangan aneh-aneh lu. Ya ampun. Pak Kito juga sudah di ban. Udah. Nah, Udah nggak lagi-lagi kan gue. udah enggak kan? Segala di Ngebak. bukan ngebak. Ngebak. Sumpah nggak bisa tadi ngebak. Astaga, panik gua demi Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi kalau kita ngikutin perkiraan KB tadi ya, sekarang Karina, Povius dan Pakito ini semua hero yang bakal repot banget buat diurus seorang assassin. Jadi Nah. kayaknya Navi emang niatnya pick hero assassin sih. Nah, apakah 10.000 diamond bakal Link atau bakal Nathan? Ya Nathan lah Net, pasti Nathan ini mah buat si Pasti. Lil. Pasti, pede kali. Ya kemungkinan besar siapa yang mau ngelepasin Nathan? Navi. Ayo Bisa mikir bahaya deh, akhirnya kata, ayo. Sok atuh dipikirkan, ya Hayabusa di ban, ya kan. Nathan masih ada Enggak, maksudnya Link tuh untuk di nanti second pick gitu loh. Feeling second tuh. pick ya. Jadi yang Feeling pertama second apa nih? pick dari Navinya, second phase-nya kan. Soalnya Potato yang ambil. Dia yang pertama Iya dia- makanya kan ngeri-ngeri sedep juga. Atau selain Nathan siapa sih? Selain Nathan ya, Ruby? baik lagi Ruby masih open, Matilda juga masih ada kalau emang mau diambil sama Sawo kan. Jadi Gila, kalau ngelepasin Link Matilda sih serem juga tuh. Yang diving 2. Ya kan Nathan Nathan kan? 10.000 diamond gua dapat. Cios tolong. langsung minta backup Ini ya. loh. Langsung minta backup. Tolonglah Cios. Cios tolong saya. Saya diancam kornet. Tapi ya, kayak yang tadi aku bilang, kalau ini bakal jadi Matilda dan Link ya, ini akan merupakan dua pick yang sangat agresif loh dari EVOS SG. Dan mereka tinggal ambil aja hero-hero yang bisa diving lagi. Join the Oke. team fight. Kayak misalnya kita ambil contoh siapa? Selena. Selena oke sih kayaknya untuk Selena join the team bisa, fight kayak bisa. gitu. Tapi kalau Navi emang takutnya bakal di dive seperti itu sih, mereka masih bisa nge-secure Kufra atau sejenisnya ya, hero-hero yang bisa ngeblock engage atau buka war dari sisi musuh. Tapi pilihan dari EVO Singapura adalah Esmeralda dan Beatrix. Masih dengan Beatrix dan juga Esmeralda. Jadi mereka akan melepaskan dari Matilda dan Link-nya. Apakah Navi akan go dengan Lil sebagai Nathan dan juga Sunset Lover dengan Link-nya? Karena ada dua sih sebenarnya dari Kate, si King ya kalau nggak salah nickname-nya. Kate itu Link-nya juga lumayan lah. Oke. Emang nggak se-Kyrie, emang nggak se-Albert, tapi Iya. apa ya, fleksibilitas timnya ketika Enggak se-Cornet. Enggak lah. ya. Gila, kasih tau Net. Boleh. Rafaela. Rafaela terus Lilia. Lilia. Jadi ini Nathan-nya bakal ke jungler kayaknya. Kayaknya sih gitu sih. Nah, sekarang dengan Lilia dan Rafaela nih, kalau emang EVO Singapura tuh mainnya mau ngedive ya, seperti kita perkirakan nih bakal repot banget sih. Mereka bakal kena slow, ya kan kena knockback dari Nathan dan pastinya kena slow dari Lilia. Dan Navi juga udah nyiapin banget komposisi tim mereka buat dibawa ke late game juga loh. Jadi kalau mereka emang bisa bertahan seperti di game sebelumnya dan bawa ke late game, mereka bisa mencari kemenangan comeback lagi nih. Kalau EVO Singapura bisa dapat tempo di early game. Aku Oke. bertahan. Ku akan tetap Apa pada pendirianku. Nah kayak gitu. Oke, Tapi- ini udah ada Beatrix untuk marksman-nya di mid lane. Tadi tuh siapa yang snipernya kena ya? Si bukan Sheila.
Your team is banning. Bukan Sheila soal gue. Bukan Sheila ya? Bukan ya? Bukan ya? Ah, Aduh kok gue lupa. Aduh, itu yang pakai Beatrix pokoknya. Ini apakah akan ada sniping lagi? Iya, tadi Renner juga- dari Beatrix dengan tembakan. Apa Sheila ya? Iya makanya kan tadi sempat soalnya Beatrix tuh baru jarang ini yang ngambil. Iya gak sih? kayaknya sih Sheila ya. Karena tadi ada Apa ya? JPL pakai Rafaela kan ngasih slow nging gitu. Iya. Iya, Kayaknya sih. kayaknya tahu Adamir tuh pakai hero lain tadi. Adamir tuh pakai ini Kemana Eamon. sih? Eamon iya, Eamon Gold kan. Ya udah, Sheila Dan sekarang berarti. dia akan menggunakan clean. Dan pertanyaanku satu sih kalau kayak gini, apakah EVOS SG akan membawa match nantinya di jungler mereka? Dengan Harley kah? Dengan Cyclops kah? Harley udah di attack speed-nya. Attack speed dari skill 1 pasifnya. Oh, Jadi kan jadi kalau buff kita poker trick itu kan ada stack gitu kan yang Ya, 1 ya, sampai ya, 10. ya. Kalau 10 itu attack speednya wah tas gitu. Jadi biar Jadi punya carry call dong. Bener. ya dia mage burst tuh masih bisa DPS ya. Jadi Masih. agak lebih fleksibel sekarang. Nah, bisa bikin Your ke team arah is Feather of Heaven, bisa ke arah Calamity dan juga Holy Crystal untuk Atau burst. bisa Windtalker. Iya, karena critical. Karena kan basic attack-nya dia kan magical. Padahal gue ngaco jawabnya. Tapi emang bener. Itu kan Nggak- pernah saya coba nggak juga. salah. Itu kan lagi game banget kan. Late game banget, pengganti sepatu. Dari sepatu. Dan Iya. untuk nge-trigger critical. Sama kan itu juga apa? Typhoon ya. Yang efek yang swing kayak gitu tuh yang ada serangan-serangan dari Windtalker-nya. Iya. Itu tergantung sama damage dari magic-nya. Jadi sangat berkesinambungan lah. Walaupun dia ada di physical item attack. Your team is banning. Sinerginya ada lah. Sinerginya ada. Oke. Wih, sinergi. Benar juga. Tapi kita tadi ngomongin EVOS Singapura kayaknya main nge-dive, tapi sekarang mereka ambil 2 marksman dan mereka nge-bannya Benedetta sama Yuchong. Apakah mereka melihat sesuatu dari pola mainnya Nami terus mereka langsung ganti strategi mereka? Iya. Adaptasi gitu. Mereka langsung ngebuang hero yang loncat ke belakang loh. Iya. Nggak tahu ya, ini feelingku doang. Atau jangan-jangan mereka ini bakal go dengan satu healer yang tersisa kayak Estes atau Florin yang nantinya akan mereka maksimalkan untuk melakukan teamfight jangka panjang. Karena EVOS SG ini paling favorite banget untuk membawa healer. Udah lah, tolonglah. Hah? Cow lah. Please lah. Suka Oh, banget ini ya, mah. Cong. Gua kalau Your team is gua kalau punya nomor HP-nya si JPL gua telepon sekarang nih. Nah, gue kalau jadi apa Bang Bejon, langsung telepon JPL, pick Emang ini Minotaur. coachnya si Bejon deh? Nggak tahu. Pick Minotaur. Karena Minotaur Minotaur. kan bisa pakai favor juga. Enggak, gua nggak setuju. Kenapa? Nggak bisa rusuh, nggak bisa ini gue cek. Apa nggak bisa rusuh sih, Net? Iya, seru-serunya sapi tetap aja. Banteng. 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 Wow. Sapi aja deh. Jangan banteng. Oh, Sapi makanya monitor. pakai skin season biar warnanya putih. Dan untuk sekarang I will protect you Lolita. Duh, bentar. Match-nya masih tanda tanya. Masih ya? Ini tuh topik tadi Udah kita fix. lihat tadi Mid. kita lihat tapi bukan di pihaknya EVOS Singapura tapi Iya. dari BTK tadi. Ya, maksud lo match dari EVOS kan? Match-nya? Match-nya kan? Iya. Maginya kan? Iya. Esmeralda. Ya gak gitu, Net. Lah, bener dong. Esmeralda tuh hybrid. Karena kan dia satu serangan magical, satu serangan physical. Iya. Ya sudah. Betul. Kalau gitu junglernya Harley nggak siapa sih? dong? Oh, junglernya jadi magic maksud lo? Iya, Harley, Mungkin Cyclops. Apalagi yang magical? Guinevere. Gue tahu apa? Apa? Gashion. Boleh masuk Boleh. akal. Masuk akal. Akhirnya Your team Apakah? is picking. Gashion. Enggak sih, BT ada Ruby enggak jadi. Iya sih, Nggak bisa. jadi deh. Ada ini lagi Brody. Brody Cyclops. Cyclops ternyata. Sudah kuduga. Sudah sekian lama aku memperhatikan di mana ini tidak ada magical damage dealer untuk teman-teman dari EVOS SG. Makanya aku bilang ini dua hero sih, Harley, Cyclops. Ini perfect match banget. Skill 2-nya Atlas. Maksudnya Perfect. Iya. perfect match banget untuk kombinasi Untuk- sekarang karena tidak ada Lolita sebagai counter dari planet-planet serangan planet Cyclops. Serangan Benar. galaksi kan. Iya, antar galaksi. Dan apakah akan ada permainan Renner dari Sheila untuk menyaksikan tembakan LDR Jakarta Bogor nantinya dengan snipernya? LDR. Gue pernah nyoba, pernah deh Apaan? di jungler enak kok. Siapa? Si Cyclops.
emang enak. Ya emang agak meta kan, Emang tergantung iya, komposisinya emang tuh enak. ada Emang potensi itu. Emang enak apalagi dengan purple buff yang free banget untuk dia mendapatkan 10% cooldown reduction. Gue bisa pakai item cooldown juga. Maksudnya spell cooldown 10%. Jadi gue gedein semua di cooldown. Oh, Jadi lo beli buku ya? Iya, enggak 10 20 Iya. sama buff kan 20. Iya, 20. Calamity mungkin enggak. Buku bisa Buku, jadi 40 iya. langsung udah pas kan. 15 dong. 20. Ya pokoknya Buku bisa jadi 20%. 45, bisa jadi 45. Tapi maksimal cooldown kan 40%. 40% kalau sama buku sekarang jadi 45. Oh. Nah, gitu. Buku itu menambahkan cooldown reduction. Berarti penting juga dong walaupun Lumayan di jungle. Iya, tetap. Karena kan untuk fight jangka panjangnya kalau misalkan dia udah nggak butuh dari purple buff-nya, dia Iya. mungkin bisa kasih ke Adamir atau bahkan ke Gear. Ke gear Yes. sih. Adamir buat apa purple? Ya biar dia nge-spam quick throw. Oh, gitu. Tak dar gitu. Apalagi kalau semua orang nempel-nempelan gitu kan. Nah. Wah, mantap sih. Itu dia. Quick draw kan soalnya kalau misalkan targetnya bakal berbeda bakal lebih sakit lagi, tapi Sawo bakal dikejar kali ini. Slow effect dari Nagib kayaknya bakal menyelamatkan hari dari Rafaelanya. Oke. Dengan pergerakan dari gear ya lagi-lagi ya. Dia cut minionnya tidak adanya retribution seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Gear yang sudah menunggu dari tadi di arah busnya. Ini emang gear nih bahaya. Benar-benar nge-crash gear. Beda dong atuh. Tapi ini aku kasih aja nih fun fact dari Snack Video di mana match Navi versus EVOS SG adalah penampilan perdana Cyclops Jungler di M3. Iya, ini bisa menjadi patokan para publik di luar sana, termasuk saya sebagai publik di Mobile Legends. Tapi Sawo di sana dihajar begitu saja. Satu lover belum level 4 masih mencoba untuk ngeharas. Hati-hati, 3 orang langsung menuju ke arah turtle pit-nya. Dan tampaknya Sawo-nya harus recall. Kayaknya ini agak sedikit sulit untuk dikontes walaupun sudah level 4 dari defendernya. Dan ini adalah nightmare ya bagi para jungler. First blood dari Sheila langsung didapatkan dengan cepat ketika Nibir Passion Connect Plus tertahan di level 3. Ini mimpi buruk para jungler. Karena ketika kamu nge-stuck di level 3 kamu tidak akan mendapatkan retribution yang on point. Benar banget, dan bahkan di sini terbuka bebas seperti yang sudah aku bilang. Walaupun sudah level 4, Ruby-nya tidak ada follow up dan langsung diretin begitu saja oleh seorang Cyclops yang skinnya ini bagus banget. Ini berat banget ya, dari small lane, dari EVA Singapura tuh ada pressure Wars. terus-terusan. Jadi emang Sunset Lover juga pakai marksman ya, bukan assassin. Kita kan udah pakai Onslaught tadi dan pakai hero-hero yang lebih agresif ya. Tapi sekarang di hero yang enggak seagresif itu kayaknya agak berat nih. Iya, dan hari itemization-nya juga belum terlalu jauh kali ini kalau misalnya kita melihat dan semuanya lihat slow effect-nya flick out dan combo JPL dengan Numenor Blast-nya menghentikan pergerakan daripada seorang Lil yang emang dia terpaksa untuk menggunakan flick out-nya. Perfect banget kali ini walaupun harus ada yang ditukarkan itu adalah point kill, tapi kali ini Sheila dan Adamir dia sebagai 2 marksman langsung merontokkan gold situ secepat mungkin. Dan lagi-lagi walaupun ada Holy Baptism, lihat bagaimana Guardian Bulwark menyelamatkan hari dari teman-teman EVOS SG dengan shield yang sangat amat ciamik untuk menghindari serangan dari super position. Pecu! Yes. Ini benar-benar anak-anak dari EVOS SG sangat rapi, dan bahkan di 5 menit awal dari Cyclops saya fokus banget dia. Ya udahlah, tinggalkan saja teman-temanku, fokus di jungler untuk 5 menit awal. Dan sekalinya ikut teamfight ini yang bakal gue penasaran, bahkan Lexus sudah digunakan. Sudah mulai datang Potato. Numenor Blast dikomboin walaupun tercancel tadi oleh skill 2 dari Sunset Lover. Masih tidak mau cukup puas, tembakan Potatonya yang harus dikembangkan begitu saja oleh seorang defender. Dan tampaknya ini menjadi teamfight yang gue agak sedikit kaget. Potato dan bahkan Numenor Blast untung saja tadi ke cancel. Kalau enggak sih udah kelar itu harusnya si Sunset Lover. Itu gila sih. Tadi kalau misalkan bener-bener connect ya, Sunset Lover yang udah ketahan mah tadi di level 3, udah 1 kali tumbang. Dia bakal benar-benar terkena combo combro mikro makro yang luar biasa banget. Dengan tadi ada Numenor Blast plus itu planet attack-nya sih udah tinggal lewat ngasih dealing damage dengan dealing per second untuk magical damage di early game. Tapi berhubung Potato tadi tertake down ya dari sisi Navi, mungkin Sunset Lover bisa mulai catch up dari segi level dan EXP. Tapi langsung aja EVOS langsung bikin play ke arah turtle-nya. Main objektif banget. Yes, sangat objektif. Dan harusnya tidak mau dipaksakan untuk mengkontes turtle yang kedua. Nah, pada detik lagi menuju menit yang kelima,
JPL dengan memakai Lolitanya bermain dengan sangat rusuh seperti KB dan tampaknya damage terbesar memaksakan untuk ultimate dari Black Shoes digunakan, tapi JPL sendirian di sana sudah dikeluarkan tamengnya, tapi kita lihat tidak ada follow dari teman-teman yang agak sedikit telat, tapi JPL masih santuy aja. Defender agak sedikit memaksakan sawahnya di belakang, tapi lihat ultimate-nya dari Suna Potato dan bahkan justru JPL tidak tumbang dan bahkan malah defendernya yang nggak bisa ngedefend dirinya dan langsung ditumbangkan, di shutdown begitu saja. Dan ini bakal jadi kerugian karena kalau misalkan kita melihat dari Adamir ya, dia melakukan rotasi dengan cepat. Ini dia gameplay kuadran yang dimunculkan lagi oleh EVOS SG, di mana 4-1 selalu menjadi quantity hero dari EVOS SG. Mereka menekam dari bagian dalamnya, jungle-nya, bahkan di overdrive sampai dengan belakang bagian turret untuk mendapatkan objektif sebanyak mungkin, terutama untuk dari segi turret. Lihat di menit yang kelima udah memiliki satu Blade of Despair dari Seyla. Tapi kali ini Adamir, Defender tidak berhasil untuk menangkap dengan flick out-nya, tapi walaupun begitu tetap mendapatkan point kill-nya di sisi lain. Ternyata Lil-nya juga di trade. Sesama gold laner ternyata tidak boleh berlenggang leha farming sebebas mungkin. Yes, masih mencoba untuk mencuri dan langsung di retrieve itu aja. Karena 44 detik lagi untuk tetap berikutnya. It's okay, retrieve itu kalau nggak salah 35 detik, jadi masih aman. Sedangkan JPL-nya masih ada flicker, masih bisa untuk nge-combo di team fight selanjutnya. Dan bahkan juga ini dari anak-anak EVOS SG seperti biasa yang mereka fokuskan itu lebih ke arah turretnya. Sudah mulai di ulti, dipaksakan lagi Black Shoes ya. Gila itu nge-burst parah, di combo sama ultinya si Beatrix. Kelar anjay, hancur semuanya. Sini apakah emang sengaja untuk nge-trigger aja dari Trigger sih itu. Iya, karena biar tim fight besarnya, apalagi di turtle kali ini. Lihat bagaimana Nagib dipaksa. Jika udah gak ada Black Shoes, mau gak mau dia harus pulang, recall terlebih dahulu. Atau bahkan yang terburuk adalah menggunakan flickernya, dan mereka tidak ada henti-hentinya untuk melakukan press dengan melakukan metode freeze lane. Jadi biarin aja minionnya bergerak sampai nanti minion wave selanjutnya bakal benar-benar lebih cepat untuk kita bersihkan, untuk kita cut, sehingga kita bisa melakukan team fight di depan area turretnya. Tapi di sini yang sebenarnya yang agak berjasa tuh Lolitanya ya. Dari tadi tuh setiap kali ada fight pasti dia di depan, dan dia pun dia tuh tank ya. Di early game begini tuh damage-nya nggak bisa dicuekin dan dia pasti ganggu banget loh. Tapi setiap kali dia di fokus, tim itu selalu pas datang buat nge-backup dia. Jadi ini jadi situasi yang serba salah buat Navi. Yes, itu jauh juga tuh Black Shoes ya. 4 detik sih, 4 detik ya. Sampai sejauh itu. Itu kayaknya kena Cyclone Eye gak sih? Masa sih? Dibantu gitu sama Cyclone Eye, jadi pas balik langsung ke bagian rumput belakang tadi. Oke. Dan ini item sudah diamankan, tapi sebelum itu kita lihat ada team fight yang terjadi. Dan lihat Nagibnya udah gak ada lagi Black Shoes karena sudah di-trigger sebelumnya. Walaupun ada Imo Venda, tapi tampaknya di sana tidak dipaksakan untuk melanjutkan perangnya. Di mana Star Power langsungnya langsung lihat di combo dengan Blast. Tersisa 3 dan bahkan kita lihat juga langsung fokus ke arah bottom lane-nya karena Minions Wave sudah mau berjalan dari JPL. Lagi-lagi dia yang membuat anak-anak Navi agak sedikit bernafsu, tapi tiba-tiba mereka yang justru ditumbangkan. Berapa orang tadi? 2 orang ya? 2 orang ditumbangkan tanpa trade kill. Itu yang tanpa paling terpenting. Di mana sebenarnya Navi ini emang kuat banget untuk late game-nya. Mereka punya Brody, mereka punya Nathan, tapi untuk menuju kemenangan mereka harus bermain sekitar di atas menit 17. Dan untuk sekarang instant replay-nya silakan kalian. Instant replay dari Samsung Galaxy A52s 5G. Dan di fight barusan kita lihat Adamir tuh biarpun sendiri ya, dia bisa nge-zone 2 member Sawo sama Sunset Lover sampai harus muter ke belakang, dan JPL langsung bikin play yang bagus banget, dapat stun kedua orang dan 3 bahkan. Iya, dapat 3 orang. stun ke banyak orang dan langsung abis menang fightnya EVOS langsung main objektif ambil Gila. tower bawah. Gila, rapi banget sih. Dia nggak mau kehilangan dari segi objektif, dan bahkan defender ya, berkali-kali yang aku kira dia akan make play dari temen Navi. Dan bahkan untuk sekarang siapa yang bakal dikeker, siapa yang bakal tembak aja. Dia kelamaan, aduh. Terlalu lama memendam sesuatu ya guys ya. Iya, kelamaan itu mah jadi ke-cancel sendiri. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan dilihat dari permainan anak-anak EVOS SG, selalu gearnya yang menjadi mata informasi untuk EVOS SG. Dan langsung memberikan informasi, tapi kita lihat defender, langsung flicker. Oke, mencari posisi lebih aman daripada kesulik 1 orang, daripada kehilangan nyawanya. Tapi kita lihat Lordnya sudah diamankan oleh anak EVOS SG, di secure langsung
oleh seorang Adamir. Ini dia gameplay 4-1 yang masih berjalan dan bahkan Gear nggak takut ya untuk mengeluarkan satu flicker ketika dia tahu bahwa ada 5 pemain dari Navi untuk kali ini balik kejar begitu saja. JPL bakal mencoba untuk memberikan startnya dan bakal bagus banget. baik tentunya dari JPL dan bahkan The Gear-nya mendapatkan double kill dengan sangat amat manis, tapi Ciela harus tumbang begitu saja dan bahkan kali ini ditukarkan dari Sunset Lover 2 ditukar 1 di teamfight barusan. Dan JPL-nya juga tidak tumbang walaupun darahnya tinggal setetes lagi. Menuju ke arah tengah, 3 orang tersisa. 5 detik lagi Sawa akan hidup dan 5 detik lagi juga dari defendernya bakal kembali muncul di knockdown. Nagibnya lihat start for lockdown, tidak sempat untuk Black Shoes, terlalu besar damage-nya dan langsung ditumbangkan. Dia terlalu lama menunggu timing sampai darahnya benar-benar sekarat. Tapi ketika Black Shoes mencoba untuk balik lagi ke masa lalu, malah dia ditumbangkan. Tapi JPL sudah mulai masuk, sudah langsung mengeluarkan tameng. Tapi gearnya hanya ngecas. Polystar Moon tidak terkena siapapun dan dapetin 1 turret di arah top lane. Dan masih mau lebih sepertinya karena masih ada super minion yang akan bergerak dari 3 lane yang berbeda, tapi tidak dimainkan dari bottom lane-nya karena mereka kayaknya bakal nge-freeze aja di bagian dalam jungle agar teman-teman dari Navi siapapun yang bakal lewat asal-asalan untuk melakukan farming di laning phase-nya mereka akan terpick off dengan metode ini. Dan inilah dia EVOS SG yang ternyata tiba-tiba benar-benar seolah kuat banget di group stage-nya. Sudah mengeluarkan Blast Flicker. Di cancel. Untung gak kepencet itu flickernya. Itu kalau kepencet rugi banget itu. Benar-benar. Iya, emang begitu JPL. Konfil ya kan di depan si Brody. Ulti langsung kerasan. Aduh. Repot sih. Dan di sini EVOS tuh tadi emang tadi di fight itu ya katanya tuh seimbang. Mereka tuker 2 buat 1. Sayla emang sempat diamankan oleh Navi. Tapi setelah fight itu berjalan langsung EVOS ngambil 2 turret lagi dan langsung nge-push langsung ke tower di base loh, dan berhasil mendapatkan 1 menggunakan board yang tadi mereka ambil kan. Jadi emang ini play yang sangat rapi. Dan kita lihat lagi di item sih, Potato sekarang udah serem banget ya. Udah Genius One dan dia ada concentrated energy juga. Jadi sekarang kalau mereka lagi fight, dia bisa lebih gimana ya, lebih tebal aja gitu, bisa lebih pede maju tanpa harus takut langsung di burst down sama Nathan dan Lilia dari sisi Navi. Plus ada concentrated energy dan juga Oracle, jadi bakal nambah banget regen HP-nya. Tapi JPL kali ini masih ada Gordian Bulwark mencoba untuk menahan semua dealing damage dan gempuran yang diberikan oleh Navi. Tapi ternyata JPL sangat amat kuat di lini depan, masih benar-benar menjadi sandbag yang benar-benar kuat banget untuk EVOS SG. Bahkan mereka sampai keluar beberapa source skill hanya untuk melakukan poking damage. Dan JPL-nya bahkan setengah darah pun tidak hilang untuk sekarang. Yes, benar-benar berani banget menjadi frontliner. Dan bahkan susah juga untuk langsung menumbangkan Lolitanya. Lagi-lagi di depan dia santuy dengan menggunakan 1 konsilnya. Sudah ada 4 spell yang siap. Dan kayaknya semuanya sudah siap sih harusnya ini. Dengan spell flickernya harus men-set up team fight dengan sangat baik. Di 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Sebenarnya ya, Navi ini benar-benar butuh Dominance Ice atau Necklace of Durance. Bukan sih? Karena tadi Potato kan bikin concentrated energy dan juga dia langsung menuju ke arah Oracle. Jadi kayak benar-benar bikin kah? Kayak bayangkan seberapa besar spell fame yang dia dapatkan gitu loh dari skill-skillnya. Tadi belum kelihatan. Oke, ini kita nggak bisa minta item ya. Karena defender juga tadi kan Athena Shield. Dan dia akan menuju ke arah Antiquitas. Dan Gear sekarang udah mengamankan Winter Truncheon ya. Jadi apakah ini ada rencana-rencana buat Falling Star Moon yang agak agresif terus langsung dibantu dengan Winter Truncheon buat ngebait? Iya, apakah member dari Navi itu melihat potensi ini dari item Tapi kayaknya emang yang lebih ngebait tuh ke arah JPL dari tadi. Iya, paling agresif. Kayak si Gear tuh lebih ke ya dia nge-flank, dia ngasih info, ngumpet di rumput, sabar banget, trigger disiplin. Dan bahkan kita di sini juga Lordnya sudah mulai muncul. Dari JPL juga menunggu di arah rumputan, masih mencoba untuk mencari momen seperti apa yang akan dibuat. Dia tadi buka lagi jalan. Ini harusnya ya menurut aku semuanya. Entah dari Esmeraldanya bakal join team fight, jadi kayak nanti si Seilahnya bakal main jauh gitu loh di top lane. Seilah. Iya. Dilepas ini mah. Ini kayaknya nggak bakal dikontes sama sekali. Jadi mereka bakal 5-man Lord. And then ngamanin dengan Gordon Bulwark kali aja. Tiba-tiba ada yang datang. Konsil. Bakal langsung loncat begitu saja. Polystar mau di-cancel. Dan ternyata defender masih ada pick out ke depan. Ditarik di-cancel lagi. Dan bahkan di-cancel dari JPL. Tidak ada numeros untukmu kawan. Cancel lagi dulu aja, hayu. Tapi menurut gue ini cukup ya bagus lah untuk nge-trigger 1 flickernya Sawo.
dua bahkan Defender Dua. juga pakai flicker. Yes. Dan sekarang tidak adanya lagi dua orang yang punya spell flicker. Dan dari JPL-nya walaupun masih belum ada Dominant Blast, tapi kita lihat dari Falling Sarmon yang sudah di pop up, tinggal melompat ke arah siapa, ke arah tengah. Sudah mulai didapatkan di turretnya EVOS SG, kemenangan di depan mata. Tapi kita lihat ada tentang Navi masih mencoba untuk menang, masih mencoba untuk defend. Tapi kita lihat di sini masih bisa cukup kuat dan bahkan Black Shoes juga langsung digunakan. Ini benar-benar harus hati-hati sih pastinya dari anak FSG. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan, dan mereka lagi-lagi mereset dan mencoba untuk nge-push dari arah bottom lane. Ingat, awas ada Amir, dia udah Blade of Despair. Jangan sampai terkena pasifnya dan bahkan kehilangan beberapa HP total. JPL langsung menembus di Cancel lagi. Begitu saja dengan lahan offended dan harus terpaksa mundur tentunya. Gear juga dalam keadaan yang cukup Winter berbahaya. Trajan. Winter Trajan sudah digunakan, gak ada flicker dan dia ditumbangkan di shot. Wah. Ini dia Navi dengan stronghold defense di bagian high groundnya. Lagi dan lagi dengan Nagib sebagai Lilia dan Holy Crystal juga sudah di tangannya. Makanya pick Ruby ini nih yang menjadi bagus banget ya buat Navi, karena setiap kali EVOS udah bikin play tadi langsung di cancel terus-terusan loh. Jadi mereka harus mencari kesempatan atau mungkin momen di mana mereka tuh bisa dapat fight yang lebih pasti aja loh dari EVOS. Kalau mereka bisa ngejebak ya, bisa maksa member dari Navi datang ke mereka, mungkin menggunakan Lord yang berikutnya, mereka bisa mendapatkan stun ke banyak orang dan mungkin cari fight yang menangnya lebih mantap loh. Karena Defender pun sekarang ada Husk Claws, jadi dia tuh cukup jadi masalah loh, biarpun dia tuh tanda kutip tank. Ini tinggal nunggu momen juga sih, harus sabar buat JPL, hati-hati. Sekarang dia Dominant Blast di pop-up terlalu damage-nya besar banget ke arah Brodinya benar-benar langsung dapetin 1 poin kill tanpa menggunakan flicker. Dan JPL harus mulai menjaga posisinya, udah nggak bisa terlalu barbar dan harus memperhitungkan juga ya kalau defendernya belum menarik dia atau masih ada Don Run Wolf King, itu benar-benar bakal membubarkan formasi dari anak-anak EVOS SG. Ini benar-benar yang namanya Defender ya. Sesuai dengan namanya. Iya. Memang ngedefend. Dia nggak Bener cuma banget ya. untuk ngedefend, Kuncinya bahkan di dia nih. dia ini adalah yang sering bubarin tongkrongan. Di trigger JPL langsung ke cancel banyak hal, entah dari Dominant Blast-nya, setupnya, gearnya bahkan tadi sampai ke trigger loh untuk Winter Truncheon. Dan untuk sekarang entah kenapa aku bilang bahwa EVOS SG udah banyak banget source yang keluar, entah dari spellnya, entah dari beberapa itemization. Tapi jujur untuk dari Adamirnya ini loh, minimal dia sih yang harus ditangkap, karena dari tadi entah kenapa cleannya ini dengan pasifnya luar biasa banget. Bahkan connect ke arah Nagib itu damage-nya sampai dengan 1500. Tapi sekarang habis shutdown ke JPL ya tadi kan, sekarang semua member dari EVOS Singapura tuh udah down sekali. Jadi dengan shutdown yang diambil tuh sekarang perbedaan gold tuh cuma 5.000 gold loh. Jadi kayak Navi tuh udah mulai tanda kutip bisa memulai comeback mereka sih. Ini dia pertanyaannya, apakah terjadi lagi comeback yang sebelumnya di match yang sama juga menggunakan Lilia, dan bahkan kalau kali ini 2 marksman lebih jelas lagi untuk bermain ke bagian late game. Hanya saja untuk Seila sih, ini pertanyaanku cuma satu, siapa yang akan dia lakukan sebagai Beatrix, karena dia yang paling early untuk fall off sekarang. Ya ini tinggal, menurut gue pribadi juga kayaknya harus dari gearnya yang ngebait atau ngebuka ke arah defender. Tapi ya balik lagi defender ya, kalau dia benar-benar sabar, dia tahu timing dan dia mengincar lebih ke arah Lolita, harusnya mana-mana aja sih. Tapi kalau dia ke trigger untuk melakukan ultimate dia atau beberapa CC dia, ini bisa jadi combo JPL bakal masuk karena flickernya sudah mulai ada, dan bahkan defender hati-hati, sudah kukatakan baru saja. Halo defender, jangan sampai keculik kalau misalkan Vincer atau Navinya pengen mengembalikan keadaan, karena Lordnya yang mungkin akan langsung dibuka. Walaupun di bawah lihat udah ada rombongan haji dari minion tuh, lihat banyak banget ya yang ke arah turret. Tah mau di defend atau enggak tuh? Adamir nggak mau di defend, kayaknya lebih mau fokus ke arah Lord. Oke. Mereka komit Profesor dan juga Akasi. Dan tidak ada yang nge-kontes. Bahkan kita lihat dari gearnya yang harus mengorbankan nyawanya. Satu trade terhadap seorang gear untuk Lord. Apakah ini worth it? Ara sih. Wah kayaknya sih worth saya sih, karena sekali lagi masalah dari EVOS Singapura sekarang nih, mereka tuh kesusahan buat ngebuka base dari Navi kan. Jadi kalau mereka menggunakan Lord, mereka itu adalah emang alat yang didesain untuk ngebuka base dari musuh yang lagi turtle, lagi bukan apa sih, bukan buffnya ya, maksudnya kayak lagi nempurung gitu, lagi defend aja. Jadi kalau pakai Lord
kayaknya bakal lebih sukses sih. Tapi harus lihat apakah Ya. gear bisa up, apakah mereka bisa pakai lore dengan efisien. Udah tiga lagi sih. Dan mencoba untuk di-defend di arah tengah. Dipaksain kah? Mau diperangin atau enggak? Tidak ada flicker dari JPL. Dan bahkan defendernya sih ini yang bakal rusuh banget. Dan itu yang tadi sempat ditanyain sama Cornet sih kayak, oke, apakah ini worth it untuk teman-teman dari EVOS Enggak nggak SC? sih? Yes, sebenarnya worth it, Net. Tapi kok Kalau tadi JPL nggak pakai flicker sama konsilnya. Tapi kan flickernya udah digunakan, otomatis harus menunggu sekitar 120 detik dari sekarang. cepet banget loh dibersihinnya, Be. Lihat tuh di dada Iya. tengah. Terus kayak jadi nggak dapet apa-apa. 2 marksman Apanya? plus Lilia, ini Navi. Nih, 2 marksman ibaratnya plus marksman Lilia, sih, 2 makanya DPS. untuk dari segi defender high groundnya bener-bener ini banget, batu banget lah bahasanya. Bener-bener mau melakukan defend dengan sangat amat kuat dan bahkan JPL terpaksa untuk mengeluarkan satu golden buwoknya. Yang dimana kali ini JPL juga nggak bakal bisa asal-asalan untuk lewat ke bagian dalam jungle walaupun dia adalah seorang tank. Interesting. Mencoba untuk nge-manage lane-nya lagi. Dan ini Sawo NOD akhirnya. mana? Saw. Iya, Oh, so iya. udah ada NOD sekarang jadi healingnya tuh bakal berkurang, tapi apakah itu cukup? Kalau emang EVOS Singapura bisa dapat Confirm. play yang bagus banget nih, maka bisa menang banget nanti. Ini dia yang baru diomongin, momen yang tercipta. Lebih ke arah Serenata, tidak mau dia beli. What? Kenapa dia tidak entropi ke arah belakang dan justru malah menumbangkan 2 orang menuju 3, tersisa 2. What the what? Navi yang aku kira bisa comeback, ternyata mereka keculik satu persatu di flicker, begitu saja hancurkan satu persatu dan bakal diratakan. EVOS SG yang mendapatkan 3 kemenangan penuhnya di grup CF3 World Championship. Oh my god, ini dia kemenangan sempurna bagi EVOS SG. Mereka sudah mengamankan upper bracket dengan confident, dengan percaya diri tanpa adanya satu kali pun kekalahan. Dan ini benar-benar mungkin unexpected dikarenakan banyak banget yang menduga-duga kalau seandainya entah Na'Vi atau bahkan dari BTK. Iya ya, yang BTK akan sih kebanyakan mengisi- orang-orang. Iya benar banget di grup C. Dan secara Wah. tidak diduga-duga SG ternyata meroar mewakili EVOS lainnya Goks, dari goks. regional Indonesia dan Filipina Yes. dengan nama Singapore EVOS SG. Nah, sekali lagi emang yang mengejutkan tuh kayak mereka mainnya nggak sesuai. Biasanya kan mereka mainnya emang pelan, nunggu late game. Tapi sekarang mereka udah berevolusi ya. Mainnya tuh agresif banget dari early game, selalu bisa mencari kesempatan. Dan tadi emang Lolita picknya itu bagus banget ya. Biarpun mereka pakai pick yang tanda kutip tuh lebih jarang kelihatan. Lolita, Cyclops, mereka masih bisa menjalankan game plan mereka dengan bagus. Dan biarpun ada beberapa momen di mana kita mulai memikir kalau Navi bakal bisa comeback, tapi ternyata emang EVOS Singapura rapi banget. Dan terbukti kan? Ya, Tadi tuh aku sempet kepikiran nggak tahu kenapa ya, Minotaur tahu. Yang kayak Cornet bilang kan kayak apaan nih, nggak ada apa namanya? Nggak ada rusuh-rusuhnya. Iya, Nah, iya. Padahal ya lebih ke heal-nya aja sih ya yang aku bilang ya. Karena untuk Iya, jangka panjang, tapi benar. ternyata dengan Lolita yang Lolita. ngasih absorb damage, Yes. yang emang dia pun sebenarnya Lolita bahkan nggak rusuh sama sekali, dia itu kan lebih ke counter setup. Ya kan, tapi ternyata ketika winning condition dia Tapi di bisa counter lagi sama Ruby. counter lagi sama Ruby. Ditarik sini lu. counter lagi sama si Ruby. Tidak jadi ternyata counter setupnya malah tercounter gitu loh jadinya. Iya, tapi sebenarnya menurut gua itu momennya itu di decision making terakhir sih. Iya. Pas konsil bareng-bareng, terus yang keculik tuh ke Nathannya. Itu. Walaupun di otak gua tadi tuh kayak, lah ini kan dia konsil tuh ngeflank ke belakang. Set, perasaan lebih dekat ke Lilia, tapi Dia langsung belok, dia iya, langsung belok. dia langsung ngeblink ngestannya langsung ke arah Nathan. Dan Nathannya entah kenapa, mungkin nanti bakal ada kelihatan di highlight ya. Iya. Kita akan lihat kenapa tadi yang gue pertanyakan kenapa dia nggak entropy aja. Padahal dia tuh Udah dipakai duluan gak sih? enggak, dia tuh baru-baru mati pas immortality. Terus dia entropy, dia pakai Wind of Nature Nature. juga, tapi dia nggak ngeblink. Oh. Entah nggak kepencet atau apa. Ya sudah lah. Lihat lagi sih ntar. Nah, kita akan lihat ya nanti di Di highlight ya. Karena buat teman-teman pokoknya jangan lupa untuk ini ya, nyaksiin juga. Yes, Kali aja nanti bakal nongol di snack video. benar, bisa terlihat tadi ya untuk momen-momennya. Dan ini dia untuk item-itemnya Arashi. Yap, di game yang panjang ini ya, lumayan panjang 21 menit. Emang Navi kita lihat dari itemnya pun sebenarnya udah scaling loh, biarpun early-nya tuh